Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puni Zakia Tunizah dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu tentang penataan ruang. Nah, di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini ada beberapa, saya menjadikan beberapa poin-poin, yaitu ada pengertian, asas dan tujuan, klasifikasi penataan ruang, tugas dan wewenang, pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang, pengawasan penataan ruang, hak, kewajiban dan peran masyarakat, dan yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa, penyelidikan, dan ketentuan pidana. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama, itu pengertian. Pengertian dari penataan ruang yaitu suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi, pengertian ini terdapat dalam bab 1 pasal 1 ayat 5 dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Dan juga penataan ruang ini diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dengan tujuan memanfaatkan sebesar-besarnya ruang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3. Dengan tujuan tersebut, di dalam undang-undang ini tentang penataan ruang diatur tentang ruang, tata ruang, struktur, penataan ruang, pengaturan penataan ruang, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, perencanaan, pemanfaatan dengan pemerintah sebagai pengelola ruang, dan masyarakat berperan sebagai pengawas pelaksanaan penataan ruang. Dalam penataan ruang ini, Menteri adalah penyelenggara tertinggi negara yang berwenang dalam penataan ruang yang dikoordinasi oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional atau BKPNR. Ada beberapa kementerian yang terlibat dalam penataan ruang, diantaranya yaitu Kementerian Pertahanan, ISDM, Perindustrian, Pertanian, Kehutanan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Negara Lingkungan Hidup, dan Badan Pertahanan Nasional. Nah, yang selanjutnya yaitu asas dan tujuan. Penyelenggaraan penataan ruang ini bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang bisa dimanfaatkan secara aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan asas sebagai berikut, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Nah, yang selanjutnya yaitu klasifikasi. Penataan ruang ini diklasifikasikan berdasarkan sistem yang terdiri dari atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Yang kedua yaitu penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan, terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Yang ketiga yaitu wilayah administratif, yang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang keempat yaitu kegiatan kawasan, yang terdiri dari penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
Penataan ruang berdasarkan nilai strategis. Ini yang kelima ya, guys. Ini yang kelima karena saya lupa. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten dan kota. Ini terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Nah, penataan ruang ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan. Dan memperhatikan juga geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Nah, poin selanjutnya yaitu tugas dan wewenang. Dalam pelaksanaan tugas wewenang penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan, baik di tingkat nasional, provinsi, kota, atau kabupaten, dilakukan dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap tingkat pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan perencanaan, pemanfaatan ruang wilayah, dan pengendalian ruang wilayahnya. Di dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 ini, tugas dan wewenang itu terdapat dalam bab 4, yaitu dimulai dari pasal 7, negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang melaksanakan tugas yang dimaksud sebagaimana ayat 1 tadi. Negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah dengan dilakukan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, wewenang ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu wewenang pemerintah. Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang ini meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategi nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, dan kerjasama penataan ruang antar negara dan fasilitasan kerjasama penataan ruang antar provinsi. Nah, yang selanjutnya yaitu wewenang pemerintah daerah atau provinsi. Wewenang pemerintah daerah provinsi ini dapat penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten atau kota. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan kerjasama penataan ruang antar provinsi, dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antar kabupaten atau kota. Wewenangnya yaitu meliputi perencanaan tata ruang wilayah provinsi, pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Jadi, pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi ini dilaksanakan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota melalui tugas pembantuan. Wewenang selanjutnya yaitu wewenang pemerintah daerah atau kabupaten atau kota. Wewenang pemerintah daerah, kabupaten, atau kota dalam penyelenggaraan penataan ruang ini
meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota, dan kawasan strategis kabupaten kota, pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota, pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten atau kota, dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten atau kota. Itu adalah tugas dan wewenang. Yang selanjutnya yaitu pengaturan dan pembinaan penataan ruang. Pengaturan dan pembinaan tata ruang ini dilakukan oleh nasional kepada pemerintah kota atau kabupaten dan kepada masyarakat dengan melalui koordinasi, sosialisasi, bimbingan, penelitian, pengembangan sistem informasi pengembangan ruang, penyebarluasan informasi, dan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Pengaturan penataan ruang ini dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang. Nah, yang selanjutnya itu pelaksanaan penataan ruang. Pelaksanaan tata wilayah ini bertujuan untuk mendapatkan rencana umum tata ruang dan rencana tata rinci tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kota atau kabupaten. Tata wilayah di dalamnya ini memuat rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan, arahan pengendalian, dan kerjasama pemanfaatan ruang. Jadi rencana umum tata ruang ini secara hierarki terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri atas rencana tata ruang pulau atau kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana detail tata ruang kabupaten atau kota, dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten atau kota. Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Nah, yang selanjutnya yaitu pengawasan tata ruang. Pengawasan tata ruang. Pengawasan dilakukan supaya penataan ruang terjamin dan tercapai, peningkatan fungsi dan manfaat penyelenggaraan. Pengawasan penataan ruang pada tingkat pemerintahan dilakukan oleh pemerintah setingkat di atasnya untuk mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya. Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, ini dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan penataan ruang. Pengawasan ini terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, yang dilakukan dengan melibatkan peran dari masyarakat ini. Peran dari masyarakat ini dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan atau pengaduan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang,
Menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya, yaitu gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh bupati atau wali kota, dan menteri mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilakukan oleh gubernur. Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang ini, pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang ini, dilakukan pula pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Untuk menjamin tercapainya tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang ini, dilakukan pula pengawasan terhadap kinerja fungsi dan pemanfaatan penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang seperti yang saya sebutkan tadi, disusun standar pelayanan penyelenggaraan penataan ruang untuk tingkat nasional. Nah, poin selanjutnya yaitu hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Hak masyarakat dalam penataan ruang ini adalah mengetahui, menikmati, memperoleh penggantian, mengajukan keberatan, mengajukan tuntutan pembatalan izin, serta mengajukan gugatan kerugian kepada pemerintah atau pemegang izin terkait. Kegiatan pembangunan penataan ruang. Selain hak, ada juga kewajiban masyarakat terkait tata ruang, yaitu menaati, memanfaatkan, mematuhi ketentuan, serta memberikan akses terhadap kawasan sesuai peraturan yang berlaku. Untuk hak, kewajiban, dan peran masyarakat ini ada di bab 8, yaitu dalam pasal 60. Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang, menikmati pertambahan nilai ruang sebagai acuan penataan ruang, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang, mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya, mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang, mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan ini tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian. Dalam pemanfaatan ruang ini, setiap orang itu wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ini merupakan dari kewajiban dari masyarakat, yaitu memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dan yang terakhir yaitu memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai pemilik umum. Setiap orang yang melanggar ketentuan dari kewajiban dari masyarakat tadi akan dikenakan sanksi administratif, yaitu berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan atau denda administratif. Sanksi administratif ini diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa, penyelidikan, dan ketentuan pidana. Penyelesaian sengketa ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu musyawarah mufakat dan melalui pengadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pelaksanaan penyelidikan sengketa ini dilakukan
oleh kepolisian untuk melakukan pemeriksaan, meminta keterangan, serta meminta bantuan tenaga ahli. Segala kerugian bisa dituntut berdasarkan secara pidana dan perdata sesuai hukum acara pidana dan perdata. Setelah penyelesaian sengketa ini, ada penyidikan. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintahan yang diliput tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik pegawai negeri sipil ini berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang, melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindakan pidana dalam bidang penataan ruang, melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang, melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang. Dan yang terakhir yaitu meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang. Baik, saya rasa itu saja penjelasan saya mengenai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu tentang penataan ruang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.